Setelah keluar dari penjara, Tuhak memata-matai Jungsin. Dari situ ia mendapatkan informasi jika bioskop Namhae milik keluarga Jungsin dijual oleh bibinya. Dari situ Tuhak berencana ingin mengambil alih sertifikat bioskop tersebut. Sementara itu, ibunya Cholwung pindah ke Seoul, mengikuti arahan pejabat Hwang yang merupakan mantan kekasihnya dulu. Setibanya di sana, ia menceritakan jika putranya juga sedang kuliah di kota ini. Jungsin menemui Madam Cha Geum-ok yang merupakan pemilik bioskop terbesar. Gadis itu menawarkan agar bioskopnya dibeli olehnya. Bukan hanya gedungnya saja, melainkan Jungsin juga menawarkan dirinya sendiri untuk mengabdi kepada bos tersebut. Awalnya Madam Cha menolak, akan tetapi akhirnya ia setuju asalkan Jungsin mau berlutut di hadapannya. Singkat cerita, Jungsin pun bersedia. Bahkan ia berjanji jika hidupnya akan ia gunakan untuk mengabdi. Sementara itu, Cholwung ketahuan ibunya jika tidak kuliah dengan benar dan lebih mementingkan demo. Ibunya tidak mau tahu, ia menuntut Cholwung untuk menjadi seorang jaksa. Tuhak memerintahkan teman-temannya para penipu real estate untuk mendapatkan sertifikat bioskop Namhae. Bibi Jungsin kemudian tertipu oleh mereka. Para penipu itu menawarkan bangunan strategis, sehingga Bibi Jungsin menukar sertifikat bioskop Namhae dan sejumlah uang kepada mereka. Setelah mendapatkan bagian masing-masing, mereka sepakat untuk bubar. Akan tetapi di luar mereka justru ditangkap para gangster yang menagih utang. Tak lama berselang Tuhak keluar, juga diminta menyerahkan sertifikat di tangannya. Tentu saja ia tidak mau hingga terjadi perkelahian yang menjadi keahlian Tuhak. Para gangster tersebut babak belur hingga melapor kepada atasannya. Namun bukannya marah, bos gangster justru penasaran dengan Tuhak. Apa yang dilakukan Tuhak tersebut membuat teman-temannya tunduk. Sekarang mereka memanggil Tuhak sebagai bos. Bibi Jungsin diberitahu pembeli jika sertifikat yang ia bawa palsu. Malam harinya, Tuhak dikunjungi ibu dan adiknya. Ia sempat marah mengetahui adiknya tidak mau melanjutkan sekolah dan lebih memilih bekerja di pabrik. Tuhak diberitahu ibunya jika ayahnya mengabdikan diri ke keluarga Choi. Tapi ibunya tidak memberitahukan alasan hutang budi seperti apa yang harus mereka balas ke keluarga Choi. Adik Tuhak mendapatkan diskriminasi di tempat bekerja sebagai buruh pabrik. Temannya kemudian memperkenalkannya kepada organisasi serikat buruh. Di sisi lain, asisten pejabat Hwang yang bernama Manok tidak berhenti mengintimidasi Cholwung. Kali ini pemuda itu dipaksa untuk mengikuti wajib militer. Hanya saja itu tidak berlangsung lama. Manok tiba-tiba menariknya kembali. Tapi meskipun begitu, penderitaan Cholwung terus berlanjut. Manok hanyalah suruhan pejabat Hwang yang merupakan saingan dari Choi. Cholwung sekarang diberi tugas baru sebagai mata-mata. Sementara itu, Jungsin mulai mengabdikan diri kepada Madam Cha. Gadis itu dijadikan tangan kanan dalam segala hal termasuk membaca. Sebab ternyata bosnya itu buta huruf namun pandai berbisnis. Tuhak ingin mengeksekusi sebuah bangunan namun ia justru melihat Jungsin. Setelah itu Tuhak memutuskan untuk membuntuti, hingga kemudian mengetahui rumah tinggal Jungsin, pemberian dari bosnya. Malam harinya Tuhak mencoba menelepon, akan tetapi ia tidak mempunyai keberanian untuk berbicara. Markas Cholwung dan teman-temannya diserang orang tidak dikenal. Cholwung melarikan diri berbeda dari arah teman-temannya, dan ternyata ia menemui Manok. Tanpa diduga, teman Cholwung melihat ini. Teman-teman Tuhak ketakutan melihat orang yang datang, dan ternyata adalah Cholwung. Tuhak meminta mereka untuk tidak usah khawatir. Setelah itu Tuhak mengantar Cholwung kembali kepada teman-temannya. Keesokan paginya, Cholwung diinterogasi teman-temannya. Ketika terbangun, Tuhak langsung menyadari jika sahabatnya itu sedang dalam bahaya. Cholwung ketahuan jika dia merupakan mata-mata dan pengkhianat. Sementara di luar, Tuhak tidak sabar untuk menemui sahabatnya. Sehingga terjadilah perkelahian hingga membuat Tuhak bisa menemukan Cholwung. Sebelum dibawa pergi, Cholwung membantah jika dirinya bukanlah mata-mata. Dalam perjalanan pulang, Cholwung curhat kepada Tuhak jika ia sangat membenci kehidupannya.
Sebab baik ada ayahnya ataupun setelah meninggal kehidupannya semakin sulit. Tuhak merasa terharu dan kemudian menawarkan untuk menggendong Cholwung. Pejabat Huang membantu ibu Cholwung mengurus bisnisnya hingga menjadikan dia wanita yang dihormati. Alasannya karena di masa lalu mereka memiliki hubungan yang spesial. Pejabat Huang kemudian mengajaknya berdansa seperti di masa lalu. Sedangkan ibu Cholwung hanya bisa berterima kasih. Dalam perjalanan pulang, ibu Cholwung mengatakan kepada Man-ok jika atasannya sangat baik. Sebagai ucapan terima kasih, ibu Cholwung pun menyodorkan sejumlah uang karena telah diantar. Di sana, Man-ok hampir saja dikenali oleh Cholwung. Ia kemudian melapor kepada pejabat Huang mengenai kejadian ini. Pejabat Huang kemudian mewanti-wanti agar Man-ok lebih berhati-hati, bahwa identitas mereka tidak boleh ada seorang pun yang tahu. Pada suatu kesempatan, Tuhak bertemu dengan teman-temannya mantan narapidana. Diceritakan waktu itu teman-temannya mengalami intimidasi di lapas. Tuhak kemudian datang sebagai pahlawan. Dari situ mereka merasa hutang budi kepada Tuhak. Nah, pertemuan kembali mereka ini memunculkan sebuah ide, bahwa mereka akan tergabung dalam kelompok gangster. Di sisi lain, Jungsin teringat akan masa lalu dan kemudian merindukan Tuhak. Dia pun bertanya-tanya di mana pemuda itu dan bagaimana kabarnya. Padahal dalam kesehariannya, Tuhak selalu memata-matainya. Jungsin sama sekali tidak menyadari bahwa dalam hati Tuhak hanya ada Jungsin. Ayah Jungsin pernah menemui Tuhak di penjara dan berpesan untuk menjaga putrinya. Tuhak berpikir dia dan teman-temannya tidak mungkin besar tanpa bantuan kelompok lain. Tuhak akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kelompok gangster besar yang dipimpin oleh Ketua Yom. Hanya saja itu tidak mudah, ia harus menyingkirkan Yongpil yang merupakan tangan kanan Ketua Yom. Tapi karena Yongpil tersandung kasus, maka Tuhak diberi kesempatan. Ketua Yom akhirnya memutuskan jika ia akan memiliki dua tangan kanan, yaitu Yongpil dan Tuhak. Terlebih Ketua Yom melihat sendiri kemampuan Tuhak yang telah mengobrak-abrik markasnya. Tuhak mengaku jika dia tidak sendirian, ia memiliki banyak teman. Ketua Yom merasa tidak keberatan asalkan mereka bisa bekerja. Sementara itu, di sisi lain, Madam Cha mulai menyadari jika Jungsin sangat cerdas. Baru beberapa saat bekerja sama, beberapa bioskop telah mereka akuisisi. Diterimanya Tuhak menjadi anggota gangster membuat Yongpil tidak senang. Tuhak bisa memaklumi itu dan kemudian menemui Yongpil. Tugas mendadak diberikan Ketua Yom. Kedua tangan kanannya bergerak sendiri-sendiri untuk menyelesaikan dengan cara mereka masing-masing. Pihak Tuhak ternyata disuruh mensterilkan sebuah lokasi syuting. Dan ternyata salah satu artisnya merupakan pacar dari teman Tuhak. Sedikit terjadi kericuhan membuat Jungsin muncul. Terkejutnya gadis itu melihat Tuhak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tuhak tidak menutupi jika dirinya memang seorang gangster. Mendengar itu, Jungsin menjadi ilfil dan menganggapnya sebagai sampah. Jungsin kemudian memberitahu Cholwung jika dia tadi bertemu dengan Tuhak. Dan yang ia sesalkan, kini ia bekerja sebagai preman. Ia merasa kecewa, sia-sia menunggu selama ini. Cholwung tidak berkomentar apapun dan hanya bisa memeluk Jungsin yang sedang frustasi. Keesokan paginya Jungsin ditanya temannya, tidak biasanya ia minum alkohol. Apa yang sebenarnya terjadi? Sementara itu, Cholwung menemui Tuhak, mengatakan jika Jungsin kecewa. Tuhak berkata jika ia tidak akan menutupi pekerjaannya, jika memang gadis itu menganggapnya sampah dan itu kenyataan. Tuhak mengaku jika dirinya dan Jungsin sudah tidak ada apa-apa lagi. Cholwung menyela, itu artinya ia bisa berkencan dengan Jungsin. Tuhak menjawab itu tidak bisa, Cholwung sama sampahnya seperti dirinya. Di sisi lain, Jungsin diberi tugas baru oleh Madam Cha. Tapi sebelumnya ia diberitahu kelemahan dari lawannya itu. Akan tetapi jika tugas ini berhasil, Jungsin meminta bayaran lebih. Madam Cha pun tidak merasa keberatan. Ibu Cholwung mendesak pejabat Huang untuk menjadikan putranya seorang jaksa. Pejabat itu mengatakan itu bukan hal yang mudah, sebab putranya itu pernah tertangkap sebagai mata-mata. Tuhak memohon kepada Ketua Yom agar ia bertukar posisi dengan Yongpil.
Ia berjanji akan menyelesaikan semua masalah. Cholwung akhirnya diwisuda dan itu membuat ibunya bangga. Sebab itu artinya ia selangkah lagi akan menjadi jaksa. Ayah dan ibu Duhak juga ikut terharu. Cholwung melihat ke arah atas dan di sana ada Duhak. Tapi ia kemudian bersembunyi ketika dilihat Jungsin. Ibu Cholwung benar-benar memohon kepada mantannya untuk menjadikan putranya seorang jaksa. Ia benar-benar ingin menjadikan putranya seorang pejabat. Cholwung membuktikan diri kepada Duhak jika ia telah berhasil. Tapi ia memiliki permintaan untuk mengencani Jungsin. Nah, apakah Duhak rela? Tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.